Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang utang pemerintah dan dampaknya terhadap generasi mendatang. Nah, kalian tahu nggak sih, menurut data yang bersumber dari Kementerian Keuangan, data menunjukkan per akhir tahun 2025 total utang pemerintah Indonesia mencapai 9.637,9 triliun dengan rasio utang terhadap PDB berada di angka 40,46%. Angka ini masih dalam batas aman, di bawah 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Meskipun menunjukkan peningkatan tren dari tahun ke tahun sebelumnya, mayoritas utang berupa surat berharga negara SBN domestik. Komposisi utangnya yaitu didominasi surat berharga negara sebesar 87,02%, sisanya pinjaman 12,98%, utang luar negeri. Pada Januari tahun 2026 tercatat 434,7 miliar US dollar. Utang pemerintah adalah kewajiban negara bagi pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam teori ekonomi publik, utang digunakan sebagai kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, utang harus tetap dijaga keberlanjutannya, misalnya melalui rasio utang terhadap PDB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan data dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Faktor utama utang pemerintah adalah kebutuhan pembangunan yang besar dan keterbatasan dana dalam negeri. Selain itu, defisit anggaran dan konsep tugas menjadi penyebab bertambahnya utang. Pengelola hutang juga melakukan prinsip hati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah juga menjaga rasio hutang agar tetap aman dan mengutamakan hutang dalam negeri. Hutang memiliki dampak positif, yaitu pembangunan infrastruktur dan penanganan bisnis. Namun, ada beberapa risiko, yaitu crowding on effect, yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hutang berdampak pada generasi mendatang seperti meningkatnya beban pajak dan kurangnya anggaran publik. Hal ini dapat menimbulkan timpangan antar generasi. Selanjutnya ada upaya solusi. Nah, untuk meminimalkan beban utang, pemerintah perlu menjaga rasio utang, menggunakan utang secara produktif, dan menjaga pendapatan negara. Dalam perspektif keadilan sosial, utang berkaitan dengan keadilan antara generasi, yaitu bagian beban dan manfaat secara adil. Data menunjukkan rasio utang Indonesia sekitar 39-40% dari PDB, yang masih tergolong aman. Namun, beban pembayaran utang dalam APBN cukup besar, bahkan mencapai lebih dari 30%. Artinya, sebagai anggaran negara digunakan untuk membayar utang, bukan untuk pendidikan atau kesehatan. Jika utang tidak digunakan secara produktif, generasi mendatang akan menanggung beban tanpa manfaat yang seimbang. Karena itu, pengelolaan utang harus bijak dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan transparansi, memastikan utang digunakan sektor produktif, serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Kesimpulannya, utang penting untuk pembangunan, tapi harus dilakukan dengan bijak. Jika dilakukan secara produktif, utang dapat memberikan manfaat yang besar. Namun jika tidak, utang dapat memberikan beban kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.